Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Perlindo dengan NIM B1B123002, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus dan struktur keuangan negara. Baiklah, di sini kita harus tahu apa itu keuangan negara. Keuangan negara adalah seperangkat hak dan kewajiban negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang dinilai dengan uang serta sebagai segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik negara. Nah, karena kita membicarakan hak dan kewajiban dalam keuangan negara, kita harus mengetahui dulu mana yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks keuangan negara, kewajiban negara itu meliputi pelayanan publik seperti tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu, apa hak dari negara? Yaitu memungut pajak dan retribusi dan sebagainya. Lalu dalam pengelolaan keuangan negara itu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan negara yang diwujudkan dalam APBN. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi keuangan negara yang meliputi hak dan kewajiban, lalu pengelolaan keuangan negaranya, kita akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas satu, yaitu tertib. Keuangan negara itu dikelola secara tertib, tepat waktu, guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada efisien. Keuangan negara itu digunakan secara efisien, yang digunakan secara hemat tanpa memboros-boros anggaran yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga, transparan. Informasi terkait anggaran dan pengelolaan keuangan negara harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga dapat peran mengontrol tentang atau mengenai pengelolaan keuangan negara. Lalu yang selanjutnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Setiap pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui lembaga perwakilan. Lalu yang selanjutnya ada keadilan. Setiap keuangan negara itu harus dikelola menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu ada kepatuhan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Keuangan negara itu harus dikelola demi kepentingan dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Lalu yang terakhir, taat pada ketentuan perundang-undangan. Setiap pengelolaan keuangan, tindak tanduknya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan terkait siklus keuangan negara. Siklus keuangan negara ini merujuk pada rangkaian atau tahapan yang dilalui dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengawasan dan audit. Siklus ini tujuannya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan anggaran. Perencanaan dan penganggaran, tahapan ini mencakup yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau APBD. APBN disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh legislatif atau DPR. Lalu yang kedua ada pengesahan atau penetapan APBN.
yang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Setelah dibahas dan pemerintah dan DPR, APBN disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Lalu yang ketiga, pelaksanaan APBN. Realisasi pendapatan dan belanja negara. Tahap ini melibatkan bagaimana pemerintah mengimplementasi anggaran yang telah disahkan. Pemerintah melaksanakan program-program yang didanai oleh APBN melalui kementerian atau lembaga dan unit-unit pemerintah lainnya. Lalu ada pengawasan dan audit. Selama pelaksanaan, instansi pemerintah wajib membuat laporan realisasi anggaran yang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit terhadap pelaksanaan APBN untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan undang-undangan dan menghindari penyimpangan. Lalu evaluasi dan pertanggungjawaban. Hasil audit BPK digunakan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang disahkan kepada DPR, kemudian dievaluasi untuk perbaikan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Nah, yang ini kita akan membahas mengenai struktur keuangan negara. Struktur keuangan negara mengacu pada kerangka pengelolaan keuangan negara yang mencakup seluruh aspek pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan negara. Di Indonesia, struktur ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu kita akan membahas apa saja struktur keuangan negara. Yang pertama ada pendapatan negara, meliputi pajak seperti PPh, PPN, dan lain-lain. Lalu ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lalu yang ketiga ada hibah. Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Apa itu dengan pajak? Apa saja pajak-pajak? Yaitu pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Terus, penerimaan negara bukan pajak. Ini seperti hasil dari sumber alam, laba BUMN, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada hibah. Ini seperti bantuan dari luar negeri atau organisasi internasional yang sifatnya tidak mengikat. Lalu yang kedua ada belanja negara. Belanja negara mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah atau operasional pemerintah. Komponen utamanya meliputi belanja pemerintah pusat, lalu transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa ini meliputi seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, serta dana otonomi khusus dan dana desa. Lalu ada yang ketiga, yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini mencakup sumber dana yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk pembayaran kembali utang. Pembiayaan ini biasanya bersifat untuk pembangunan infrastruktur. Sumber pembiayaan negara antara lain utang negara dan surat berharga negara atau SBN. Utang negara ini bersifat pinjaman dari perbankan atau cadangan pemerintah. Lalu ada surat berharga negara SBN, pinjaman dari lembaga internasional atau negara donor. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pendapatan negara. Pendapatan negara ini meliputi yang pertama tadi ada pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang mencakup pajak penghasilan atau PPh,
pajak pertambahan nilai, PPN, pajak bumi bangunan, PBB, serta cukai, dan lain sebagainya. Pajak ini pada dasarnya bersifat memaksa, di mana mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat secara tidak langsung dan secara tidak langsung dan secara langsung itu harus ikut membayar. Contohnya seperti PPh, pajak penghasilan, di mana masyarakat harus mempunyai setidaknya kemauan untuk membayar pajak PPh. Itu pembayaran pajak secara langsung. Lalu bagaimana dengan pembayaran secara tidak langsung? Itu seperti cukai rokok. Ketika kita membeli cukai rokok, maka secara tidak langsung kita ikut membayar pajaknya. Nah, pajak di sini kontribusi pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 70%. Lalu yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBB. PNBB ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas, dividen BUMN, jasa pelayanan publik, dan denda administratif. Contoh dari dividen BUMN ini adalah seperti keuntungan yang didapat oleh Pertamina dan sebagainya. Lalu ada denda administratif, ini seperti denda tilang yang dilakukan oleh kepolisian atau Kapolsek. Lalu ada yang ketiga. Sebelumnya ada contoh pendapatan dari sektor kehutanan atau tambang. Ini berarti penerimaan PNBP dari sumber daya alamnya. Lalu yang ketiga ada hibah yang berasal dari lembaga internasional, negara sahabat, organisasi dan pemerintah untuk mendukung program tertentu seperti pembangunan atau kemanusiaan. Contohnya adalah kebijakan makan siang gratis yang dibiayai oleh Cina. Ini adalah salah satu contoh hibah yang dilakukan Cina kepada Indonesia. Nah, belanja negara. Apa saja sih belanja negara yang dilakukan atau yang diambil dari keuangan negara? Yang pertama yaitu ada belanja pemerintah pusat, meliputi pengeluaran untuk operasional kementerian atau lembaga, subsidi, dan belanja barang modal. Pengeluaran untuk operasional di sini artinya adalah bagaimana operasional atau kegiatan sehari-hari dari lembaga kementerian itu dilakukan. Dari mana asal uangnya? Yaitu berasal dari belanja pemerintah pusat. Subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak, subsidi air, subsidi listrik. Ya, seperti itu. Lalu contoh darinya, program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan jembatan, subsidi listrik, serta pendidikan gratis. Lalu yang kedua ada transfer ke daerah, meliputi dana alokasi umum atau DAU untuk pemerataan pembangunan. Yang kedua ada dana alokasi khusus untuk mendanai proyek spesifik seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Nah, di Kota Jambi pada tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan dana alokasi khusus untuk pembangunan di Rumah Sakit Raden Matahir, seperti itu contohnya. Lalu ada dana desa, ini mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang terakhir ada pembiayaan negara, meliputi utang. Dalam utang itu ada dua, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri diperoleh melalui penerbitan obligasi seperti obligasi negara retail atau ORI. Lalu yang kedua ada utang luar negeri, pinjaman dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Indonesia. Biasanya di Indonesia melakukan pinjaman luar negeri itu kepada Cina atau kepada Singapura.
untuk pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada surat berharga negara atau SBN, meliputi obligasi, yaitu instrumen utang jangka panjang untuk menutup defisit. Lalu ada sukuk, yaitu instrumen berbasis syariah yang digunakan untuk mendanai proyek tertentu seperti pembangunan fasilitas umum. Lalu yang ketiga ada penggunaan pembiayaan. Ini untuk menutup defisit anggaran yang timbul dari selisih antara pendapatan dan belanja negara. Ini biasanya disebut dengan silva. Silva itu untuk menutup defisit anggaran yang tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua ada investasi pada infrastruktur dan proyek strategis. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait siklus dan struktur keuangan negara yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.